Halo sahabat investasi semuanya, kembali lagi di channel First Legend. Oke sahabat investasi semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ciri dari pialang ilegal atau ciri dari trading ilegal yang saat ini sangat marak di Indonesia. Kemunculan pialang ilegal yang menawarkan trading komoditi berjangka sulit dibendung dalam beberapa tahun terakhir. Maka kalian perlu mengenali terlebih dahulu ciri-ciri pialang ilegal yang melakukan trading komoditi berjangka. Yang pertama itu melakukan trading jangka atau berjangka tetapi tidak memiliki izin usaha resmi sebagai pialang berjangka dari Bapeti. Yang kedua, umumnya pialang legal akan menggunakan kata berjangka atau future pada nama perusahaannya. Oleh karena itu, jika terdapat perusahaan pialang berjangka tidak menggunakan kata berjangka atau future, kemungkinan besar perusahaan tersebut adalah pialang ilegal yang melakukan trading berjangka. Pialang ilegal juga sering mencantumkan kata forex atau FX pada nama perusahaannya. Yang ketiga yaitu penyetoran margin tidak melalui rekening terpisah atau bank penyimpan margin, melainkan margin langsung disetor ke rekening perusahaan pialang atau bahkan langsung ke rekening pemilik perusahaan pialang tersebut. Pialang legal selalu menggunakan rekening terpisah atau bank penyimpan margin untuk penyetoran margin nasabah. Yang nomor 4 yaitu penerimaan nasabah oleh pialang ilegal umumnya dilakukan secara online tanpa memiliki perjanjian standar seperti pemberitahuan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, dan aplikasi pembukaan rekening. Sementara penerimaan nasabah secara online maupun offline oleh pialang legal selalu disertai dengan perjanjian standar. Yang nomor 5 yaitu pendaftaran transaksi nasabah kurang jelas dan tidak ada pihak yang melakukan penjaminan transaksi saat trading melalui pialang berjangka ilegal. Sementara itu dalam trading berjangka dalam pialang legal, setiap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga clearing berjangka. Di Indonesia terdapat 2 lembaga clearing berjangka Indonesia yaitu PT Clearing Berjangka Indonesia atau KBI dan PT Indonesia Clearing House atau ICH. Yang nomor 6 yaitu produk atau kontrak berjangka yang ditawarkan tidak terdaftar di bursa berjangka, baik bursa berjangka Jakarta atau BBJ maupun bursa komoditi derivatif Indonesia atau BKDI. Nomor 7 yaitu tidak mencantumkan alamat kantor perusahaan ataupun alamat perusahaan, bisa juga alamat tersebut adalah palsu. Nomor 8 tidak memiliki pialang berjangka atau WPP yang memiliki izin dari Bapeti. Salah satu tugas wakil pialang berjangka adalah menjelaskan dokumen risiko perdagangan dan perjanjian pemberian amanat kepada nasabah saat pendaftaran dan sebelum membuka akun trading. Nomor 9 yaitu mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah cenderung tidak jelas. Oke, sahabat semuanya, itulah ciri-ciri pialang ilegal. Sampai jumpa.